Apakah kunut subuh itu ada dalilnya? Kunut subuh sunnah. Kunut subuh terus menerus ada dalilnya, hadisnya dhaif. Tapi imam yang tiga ini berbeda pendapat. Apakah sampai kepada derajat bid'ah atau belum? Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan belum sampai. Kunut subuh sunnah. Ya. Dhaif itu artinya apa? Lemah. Lemah itu boleh dipakai atau tidak? Nggak boleh dipakai. Kunut subuh sunnah. Ya, dan itu pendapat Imam Malik dan pendapat Imam Syafi'i rahimahullahu. Jangan nanti dibilang lagi, ini kan masalah khilafiyah, masalah ijtihadiyah. Kalau bid'ah nggak ada ijtihadiyah, udah beda ya bid'ah. Jadi masalah kunut ini masalah khilaf yang kuat di kalangan para ulama. Saya sendiri tiap hari kunut subuh. Tiap hari. Dia udah beda ya bid'ah. Kalau saya boleh bagi ya, ada beberapa pendapat. Pendapat pertama bahwasanya kunut subuh sunnah ya, dan itu pendapat Imam Malik dan pendapat Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Karena ini memang nggak ada asalnya di sini, ikhtilaf nggak ada asalnya, nggak ada dari Nabi, nggak ada dari sahabat, nggak ada asalnya sama sekali. Nabi pernah kunut subuh, sesekali kita kerjakan tidak ada masalah. Dia udah beda ya bid'ah. Insya Allah nanti suatu saat kita akan bahas secara detail dengan sanad-sanadnya agar kita tahu ternyata yang masalahnya permasalahan yang sangat kuat, tidak perlu kita perdebatkan, tidak perlu kita ribut-ributkan ya. Dia udah beda ya bid'ah. Saya lebih condong kepada pendapat Imam Ahmad dan Imam Malik. Kenapa? Pertama, hadis tentang Rasulullah kunut subuh terus menerus memang dhaif, tapi dhaifnya ringan, Pak. Dalil-dalil kunut ini ada di dalam kitab-kitab hadis. Termasuk kitab hadis yang paling sahih yaitu kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Yang pertama hadis nomor 797. Kalau di dalam Sahih Muslim hadis nomor 676. Haddatsana Mu'adz Ibnu Fadalah, telah bercerita kepada kami Mu'adz bin Fadalah. Mu'adz berkata, haddatsana Hisham. Hisham telah bercerita kepada kami an Yahya an Abi Salamah an Abi Hurairah. Abi Hurairah berkata, la uqarribanna salatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku benar-benar akan mendekatkan pada kalian, mencontohkan pada kalian salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gimana caranya Nabi salat? Maka bagaimana? Fakana Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqnutu fi rak'atil ukhra min salatil zuhri wa salatil isya wa salatis subhi. Maka Abu Hurairah radhiyallahu an selalu membaca kunut. Di sini pakai redaksi kana yaqnutu. Abu Hurairah selalu membaca kunut dalam rakaat terakhir, yaitu salat zuhur, salat isya dan salat subuh. Ba'dama yaqul sami Allahu liman hamidah. Setelah membaca sami Allahu liman hamidah, artinya pada waktu i'tidal, setelah ruku. Fayad'u lil mu'minin wa yan'alul kufar. Lalu Abu Hurairah mendoakan kebaikan bagi orang-orang beriman dan mendoakan keburukan, laknat bagi orang-orang kafir. Nah, ini artinya apa? Berdasarkan hadis ini, karena Abu Hurairah itu selalu membaca kunut, berarti Rasulullah SAW selalu baca kunut. Berdasarkan hadis ini, kalau di dalam riwayat Bukhari nomor 797, kalau di dalam Sahih Muslim nomor 676. Jadi selalu membaca kunut. Kunut subuh ini juga diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik. Dalam Sahih Bukhari hadis nomor 101, kalau Sahih Muslim 677. Haddatsana Musaddad, telah bercerita kepada kami Musaddad. Haddatsana Hammad bin Zaid, bercerita kepada kami Hammad bin Zaid an Ayyub an Muhammad. Qal, su'ila Anas ditanya,
aqanatan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi subhi, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam baca kunut dalam salat subuh? Qol, Anas berkata, na'am, iya, Nabi baca kunut dalam subuh. Faqila lahu, Anas ditanya, awa qanata qabla ruku, apakah Nabi kunut sebelum ruku? Qol, Anas berkata, ba'dar ruku yasiran, Nabi baca kunut setelah ruku dalam sholat subuh sebentar. Ada hadis lain riwayat Muslim dari Al-Bara bin Azib. Ini saya buka di syarah Sahih Muslim karangan ulama modern yang wafat beberapa bulan yang lalu. Seorang ulama yang wafat di Makkah Al-Mukarramah, Syekh Muhammad Al-Amin bin Abdullah Al-Harari Asy-Syafi'i. Dalam syarah Muslim juz 9 halaman 178. Haddatsana Muhammad bin Al-Mutsanna wa Ibnu Bashar. Muhammad bin Al-Mutsanna dan Ibnu Bashar bercerita kepada kami. Qala haddatsana Muhammad bin Ja'far. Muhammad bin Ja'far bercerita kepada kami. Haddatsana Syu'bah an Amr bin Murrah. Bercerita kepada kami Syu'bah dari Amr bin Murrah. Qal, Amr berkata, sami'tu ibn Abi Layla qal, aku mendengar Ibnu Abi Layla berkata, haddatsana al-Bara ibnu Azib. Bara ibnu Azib bercerita kepada kami, Bara bin Azib, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqnutu fi subhi wal maghrib. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu membaca kunut dalam sholat subuh dan maghrib. Jadi Rasulullah ini selalu membaca kunut di dalam sholat subuh dan maghrib. Ini dalil mayoritas ulama yang menetapkan kunut. Hadis-hadis yang diriwayatkan dari kalangan sahabat yang banyak meriwayatkan hadis itu dijelaskan Rasulullah SAW itu baca kunut dalam sholat subuh. Ahmadu ya habibi, Ahmadu ya habibi, Ahmadu ya habibi, salam alaikum.